Kita akan segera menghubungi pengamat penerbangan Dudi Sudibyo untuk membahas mengenai pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak pada siang hari tadi. Pak Dudi. Halo, selamat sore Pak Dudi. Selamat sore juga, selamat petang. Selamat petang. Pak Dudi, mengikuti peristiwa hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air ya? Iya, saya ikuti ini. Oke. Apa yang pertama kali ada di benak Pak Dudi? Ya ini ya, sekarang yang Anda pertanyakan, yang saya dapat info juga, ketinggiannya waktu hilang itu diperkirakan 10.000 kaki, itu belum tinggi sekali gitu. Ya, makanya jatuhnya juga tidak jauh dari Jakarta gitu, kalau kita bilangnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya macam-macam faktor. Ya, saya belum dapat data apakah cuaca itu bagaimana. Itu salah satu di antaranya ya. Untuk hari di tempat di lokasi ya. Emang di sebelah sini di tempat saya tinggal itu ada hujan tadi ya. Tapi ya tidak besar begitu ya. Nggak bisa sampai membuat suatu malapetaka gitu. Nah, itu salah satu di antaranya. Apakah juga ada sesuatu dengan sistem kendalinya, pesawatnya ya? Bisa saja kalau saya ikuti bahwa ada penduduk di sekitar pulau itu, katanya lelaki melancang ya, itu mendengar dan katanya ada salah satu melihat ada benda jatuh dari langit gitu ya. Nah ini kalau jatuh dari langit tiba-tiba itu ada macam-macam faktor. Ya salah satu yang saya duga yaitu mungkin loss control ya dari pesawat terbangnya ya. Maaf Pak Dudi, konfirmasi sekali lagi, loss control? Ya, loss control dari mengemudikan tuh pesawat. Ya. Dan itu dia nyemplung. Mungkin juga ya bisa juga ya stall ya itunya pesawatnya. Tapi itu saya nggak bisa tahu itu kalau kecuali nanti kita baca itunya apakah black box-nya apakah emang ada itu pesawat waktu naik apakah dia stall ada kehilangan gaya gitu bisa saja ya. Tapi kalau udah 10.000 saya tidak perkirakan itu faktor itu terjadi. Saya duga pasti ada sesuatu sehingga pesawat itu mungkin langsung no-kick ya. Karena itu juga saya hanya asumsi ini no-kick ya. Belum tahu kalau ada saksi mata bisa lihat ya, itu lain perkara. Nah, dia jelas dia tidak meledak di atas ya. Jadi waktu impact baru dia pecah ya pesawatnya. Nah itu yang didengar oleh penduduk di pulau-pulau itu yang merasa ada ledakan gitu itu ledakan itu karena impact dengan permukaan laut itu yang saya bisa melihat. Gitu Mas Rudi. Pak Dudi, tadi Anda mengatakan angka 10.000 kaki untuk ketinggian sebuah pesawat di sekitar Jakarta itu menurut Anda terlalu tinggi? Enggak, Mas. Jadi belum tahu. Jadi dia baru take off. Dia baru lepas landas. Jadi masih mau naik lagi gitu. Tapi belum terjadi. Nah, kenapa tidak terjadi lebih tinggi lagi dan hanya di sekitar situ dan dia bisa bilang kalau kasarnya nyemplung ya ke laut itu pasti ada sesuatu yang dengan sistem kendalinya kali. Ya, atau mesinnya juga kita nggak tahu. Nanti kalau puing-puingnya diangkat bisa ketahuan nanti ya. Apalagi terutama kita dapat black box-nya ya, kotak hitamnya, baru bisa dibaca apa yang terjadi pada saat ketinggian itu dan hanya berapa menit baru lepas landas. Kalau melihat dari jenis pesawatnya sendiri, Pak Dudi, Boeing 737-524 ini pesawat seperti apa, Pak Dudi? Ya ini pesawatnya itu sangat diandalkan dan sangat populer ya selama ini ya. Yang 737 keluarga 737. Nah saya nggak tahu ini apakah yang 500. Tapi kalau lihat tadi Anda sebutin 5 ini itu pasti itu yang 500 ya. Itu itu yang lebih lebih mudahan daripada yang 300 gitu. Kalau yang 200 itu sudah sangat uzur sekali. 300 itu ya masih bisa, 500, 400 itu masih bisa dipakai dan banyak dipakai dulu di mana-mana di dunia.
Oke. Ini jenis pesawat yang sedang secara ukuran atau bagaimana Pak Dudi? Ya, ini pun termasuk pesawat narrow body. Ya, jadi badan sempit. Oke. Dan ini umurnya kalau berdasarkan informasi dari berbagai media, ini untuk 737-524 ini umurnya sudah sekitar lebih dari 20 tahun. Iya, dia pun lebih dari 20 tahun Mas, kalau dirawat baik ya, sesuai dengan maintenance ya, perawatan, itu nggak ada masalah Mas. Tapi nah sekarang riwayat dari itu pesawat bagaimana? Oke, itu sebetulnya itu yang kita mesti lihat nanti. Itu bisa ketahuan nanti, bisa kelihatan ini dia rawatan terakhirnya kapan, ya apa aja yang diganti and so on, itu bisa ketahuan. Bisa dibaca. Nah, membaca itu bisa kita lihat bahwa ya ini pesawat ya emang layak benar begitu ini. Artinya sebetulnya kalau dari segi umur pesawat ini sebetulnya tergolong masih boleh dibilang tidak terlalu tua, begitu Pak Dudi ya? Iya, sedang-sedang lah gitu ya. Sedang, dan ini memang umur kebanyakan pesawat juga memang yang masih digunakan saat ini bahkan masih ada yang lebih tua dari itu, begitu ya? Iya, benar. Oke. Dari umur tidak bermasalah, yang menjadi permasalahan kemudian harusnya dilihat riwayat perawatannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau kita melihat cuaca, tadi kan memang siang itu kebetulan saya di sekitar Bekasi memang hujan cukup lebat ya, tapi saya nggak tahu apakah di kawasan Bandara Soekarno-Hatta hingga ke Kepulauan Seribu itu seperti apa. Ya. Benar, itu yang nggak tahu. Itu bisa juga salah satu faktor ya penyumbang dari kecelakaan ini. Oke. Nah, koreksi kalau saya salah Pak Dudi, itu sebetulnya kan ada istilah 9 detik yang berbahaya setelah take off ya. Wah, itu masa yang krusial sebetulnya, atau bagaimana sebetulnya Pak Dudi? Ya, kalau dilihat kalau sudah ya, istilahnya masa kritikal tuh antara dia B1 velocity 1 B2 gitu. Kalau udah lewat dari itu ya sudah, itu udah nggak. Kalau terjadi apa-apa mendadak taruhlah ada sesuatu dengan pesawat ya teknik ya, atau ada api atau apa gitu, dia mesti kembali, dia berusaha untuk bisa kembali mendarat kembali. Nah, itu teman-teman emang krusial ya, waktu lepas landas dan mau mendarat, itulah yang paling krusial. Itu yang paling krusial ya? Iya, itu banyak faktor Mas. Kalau mendarat itu ada side wind, wind ya, jadi angin samping gitu yang meniup gitu ya, itu juga krusial sekali. Kalau nggak bisa dikendalikan, dan pilot-pilot semuanya sudah terlatih untuk itu, mengatasi hal-hal seperti begitu. Detik-detik yang sangat krusial. Ya, ada istilah critical 11 kalau saya nggak salah ya. 3 menit pada saat dia take off, itu sebetulnya masa-masa krusial. Apakah penerbangan ini akan stabil, atau mungkin ada pilihan-pilihan bagi pilot untuk kembali ke return to base. Ke base gitu ya. Nah, kalau melihat dari peristiwa yang terjadi sekarang, ini kan sebetulnya sudah melewati 3 menit yang krusial itu ya. Ya, apalagi dia sudah ketinggian 10.000. Itu sudah tinggi. Itu sudah tinggi 3 kilo lah. Nah, yang jadi paling mungkin, Pak Dudi, kalau misalkan ini yang 3 menit pertama masa krusial ketika habis take off itu sudah terlewati, apa yang paling mungkin harus dicermati, Pak Dudi? Ya, satu lain ya, kalau tahu mendadak terjadi sesuatu teknis ya itu sulit ya. Jadi itu bisa saja terjadi. Nah, itu kaitannya macam-macam. Antara lain kaitannya dengan perawatan. Nah, kalau perawatan ujung-ujungnya budget. Budget itu bukan hanya budget untuk merawat pesawat dalam arti uang ini, tapi komponen. Nah, itu juga salah satu di antaranya. Tapi itu kita baru bisa tahu kalau kita nanti sudah dapat black box-nya dibaca gitu. Apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kita memang belum bisa menyimpulkan apa-apa saat ini ya, sampai memang belum bisa disimpulkan nanti, ditemukan. Cuman kalau kita membaca dari rekod kecelakaan pesawat selama ini yang terjadi, Pak Dudi, itu
setelah take off critical 11 itu terlewatkan pada saat take off, itu umumnya apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan, Pak Dudi? Wah, Macam-macam. saya bilang itu multi faktor ya. Ambil contoh, saya waktu itu, ini pesawat baru ya, Airbus ya. Airbus B4 ya, itu yang two man cockpit pertama di dunia yang milik Garuda. Itu baru sehari saya ikut ferry flying, ya terbang dari Toulouse sampai ke Jakarta. Gitu, sudah itu esok harinya sampai di Jakarta, itu penerbangan perdana Jakarta Medan. Oke. Ya. Nah, waktu kita take off dari Jakarta, di atas kurang lebih sekitar Palembang ya, Sumatera Selatan, itu pesawat ibaratnya dia menukik gitu. Ya. Gitu, akhirnya bisa diatasi sampai saya duduk di sebelahnya Pak Sugiri, itu sudah dari Pak Sugiri, Dirjen Perhubungan Udara waktu itu sudah keluar semuanya ayat-ayat Quran gitu ya. Saya sendiri saya juga doain di sisi ya what can you do gitu istilahnya ya. Itu dan nasib. Tapi tahu bisa kembali stabil. Nah sampai di Medan saya minta izin sama pilot. Salah satu di antaranya yang ikut juga penerbangan itu pilotnya dari Airbus, kepala chief pilot test pilot ya. Nah gitu dia bilang ya ngambil alih dari komputer ke manual. Nah, itu bisa bilang ya bertarung lah ya. Nah gitu bisa diatasi. Ini juga yang terjadi, ingatnya yang punya Lion yang jatuh di ini Boeing 737 yang terakhir di Teluk Jakarta itu. Ya, bagaimana? Oh, yang ini, yang kemarin tergelincir? Bukan, yang jatuh di Teluk Jakarta, masuk ke laut. Oh, oke. Apa namanya? Yang di Kerawang bukan? Saya lupa. Oke. Pak Dudi, cuman kalau kita melihat pesawat Boeing yang dipakai sama Sriwijaya Air ini, yang 737-524, pernah ada catatan kecelakaan nggak Pak untuk jenis pesawat ini? Ya hampir rata-rata semuanya pesawat itu punya catatan ini. Oke. Kelabu ya, saya bilang ya. Tidak terlepas. Ini juga pernah 500 ada beberapa. Oke. Kejadian begitu. Oke. Nah, Pak Dudi, kalau kita bicara soal perawatan pesawat, sebetulnya dari amatan Pak Dudi selama ini, perawatan pesawat di maskapai penerbangan kita itu seperti apa? Ya, dengan banyaknya kita mengalami di masa lalu ya, kecelakaan. Sekarang ya sudah banyak perubahan ya. Kita tidak lagi kita dengar setiap waktu ada kecelakaan macam-macam lah ya, yang fatal. Gitu. Baik. Inilah sekarang sudah jauh lebih baik begitu. Oke. Saya bilang dan nilai. Baik Pak Dudi Sudibyo, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama Sama-sama. kami di petang hari ini. Ya, sama-sama.